So much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Yang pertama, pengertian bukan pegawai. Bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Ruang lingkup bukan pegawai. Yang pertama, tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, dokter, arsitek, konsultan, notaris, dan sebagainya. Yang kedua, pemain musik dan seniman lainnya. Yang ketiga, olahragawan. Yang kelima, penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, moderator. Yang kelima, pengarang, peneliti, penerjemah. Yang keenam, pemberi jasa segala bidang termasuk teknik komputer, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, sosial. Yang ketujuh, agen iklan. Yang kedelapan, pengawas dan pengelola proyek. Yang kesembilan, pembawa pesan atau perantara. Yang kesepuluh, petugas penjajah barang dagangan. Yang kesebelas, dinas luar asuransi. Yang kedua belas, distributor MLM atau kegiatan sejenis lainnya. Dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Per 16 PJ 2016 tentang Pedoman Teknis Pemotongan PPh Pasal 21. Ketentuan objek PPh Pasal 21 bukan pegawai. PPh 21 untuk bukan pegawai dikenakan atas imbalan kepada bukan pegawai, yakni penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang dan diberikan kepada bukan pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan antara lain berupa honorium, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya. Imbalan kepada bukan pegawai ini terbagi menjadi dua, yaitu imbalan yang bersifat berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Imbalan bersifat berkesinambungan adalah imbalan yang dibayar dan terutang lebih dari satu kali dalam 1 tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Atas imbalan tersebut nantinya ditentukan dasar pengenaan pajak DPP sesuai dengan jenis imbalan yang diterima. DPP ini ditentukan atas penghasilan bruto yang diterima bukan pegawai. Khusus untuk bukan pegawai yang memberikan jasa kepada pemotong PPh Pasal 21 yang mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya atau melakukan penyerahan material atau barang, maka penghasilan bruto adalah jumlah pembayaran yang diterima setelah dikurangi gaji atau upah pegawai yang dipekerjakan atau harga material atau barang yang diserahkan, kecuali apabila dalam kontrak tidak dapat dipisahkan dengan gaji atau upah pegawai yang dipekerjakan atau biaya material dan jasanya, maka penghasilan bruto adalah sejumlah nilai pembayaran. Untuk bukan pegawai yang menerima imbalan tidak berkesinambungan, maka DPP adalah 50% dari penghasilan bruto. Sedangkan untuk bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan, maka DPP adalah penghasilan kena pajak, yakni 50% dari penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP per bulan. Namun terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengurangkan PTKP per bulan, yakni wajib pajak harus telah memiliki NPWP dan memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu pemotong PPh Pasal 21 serta tidak memperoleh penghasilan lain. Perhitungan PPh Pasal 21 bukan pegawai, untuk lebih jelasnya lihat pada bagan sebagai berikut. Ketentuan khusus dari bagan di atas untuk bukan pegawai yaitu bagi dokter yang berpraktek di RS atau klinik, PH bruto sama dengan jasa yang dibayar pasien melalui RS atau klinik sebelum biaya per bagi hasil. Bagi pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan jasa yang dalam pemberian jasanya mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya atau melakukan penyerahan material atau bahan, PH bruto baginya yaitu PH bruto dikurang jasa pegawai atau pengeluaran material.